Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Salam sejahtera, salam taklim kami, salam hormat kami kepada guru-guru, sahabat-sahabat dimanapun berada. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia mendukung channel ini. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya channel ini lebih berkembang lagi untuk memberikan informasi-informasi serta edukasi terkait kemunculan Sangkinasi Satropiningit. Semoga juga dengan adanya channel ini bisa menjadikan tali persaudaraan, tali persatuan untuk kita semua, untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, sebelum kepada pembahasan di video kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah berkunjung, yang sudah bersilaturahmi datang ke tempat kami untuk bertemu dengan beliau guru kami, yaitu anak batin. Kami merasakan suatu kebahagiaan, kegembiraan yang tidak ternilai. Semoga dari hasil pertemuan sahabat-sahabat dengan guru kami, yaitu anak batin, termasuk bertemu dengan saya pribadi, bisa menambah wawasan, keilmuan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga sahabat-sahabat yang sudah berkunjung juga ke tempat kami doakan selalu dilimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir dan sehat batin. Semoga di suatu saat nanti kita akan bertemu lagi, bersilaturahmi lagi untuk mempererat persatuan dan kesatuan negeri ini, bangsa ini, untuk menyongsong, untuk menyambut kedatangan Sangkinasi Satropiningit. Sahabat-sahabat semua, baik sahabat-sahabat semua, di konten kali ini, pada pembahasan kali ini, seperti yang sudah disampaikan oleh guru kami, yaitu anak batin, bahwa kekuatan, kehebatan Satropiningit itu di atas manusia biasa. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Sangkinasi Satropiningit. Kenapa? Karena Satropiningit adalah manusia yang selalu bersandar, yang selalu diberikan perlindungan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, termasuk jin atau iblis pun sekalipun. Karena apa? Karena ketika manusia dekat dengan Sang Maha Pencipta, tidak ada yang bisa mengganggunya. Di setiap golongan jin dan manusia, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Karena apa? Karena diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Satropiningit pun dijaga oleh para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan takut ketika kita berjuang di barisan perjuangan Sangkinasi Satropiningit, karena Satropiningit itu tidak terkalahkan, sahabat-sahabat semua. Dilahirkan sebagai manusia yang hebat, dilahirkan sebagai manusia yang sakti. Jadi jangan heran ketika Satropiningit akan membangun bangsa ini, negeri ini menjadi lebih baik lagi, sahabat-sahabat semua. Nah, tentunya kita sebagai tim yang ada di dalam barisan Sangkinasi Satropiningit harus belajar dari beliau, bagaimana beliau ini menjadi manusia yang terpilih di antara manusia-manusia yang dipilih. Jadi banyak sekali manusia-manusia yang dipilih, tapi hanya satu yang dipilih, yaitu Sangkinasi Satropiningit. Siapapun itu yang akan menjadi Satropiningit, sahabat-sahabat semua, ayo kita dukung, ayo kita support untuk menyatukan bangsa ini, sahabat-sahabat semua. Nah, seperti yang disampaikan oleh guru kami, yaitu anak batin, sahabat-sahabat semua, Satropiningit akan keluar ketika manusia-manusia sudah bisa meredam egonya, kepentingan pribadinya. Apakah itu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau kepentingan lainnya. Nah, di sini untuk menyambut Sangkinasi Satropiningit, kita harus bisa meredam dulu kepentingan kita masing-masing. Nah, kita harus satukan kekuatan, menyatukan hati dan pemikiran, kita membuka akses. Ayo kita sama-sama membuka akses supaya Satropiningit ini cepat keluar. Karena kita sudah gerah. Karena yang kita rasakan, bangsa ini sudah gerah gitu, menunggu keadilan, kesejahteraan, kedamaian. Hanya Satropiningit lah yang bisa memberikan kedamaian, kesejahteraan, keadilan untuk kita semua. Nah, sambil kita menunggu Sangkinasi Satropiningit, ayo kita sama-sama dulu untuk memberikan kesejahteraan, keadilan untuk diri kita sendiri, sahabat-sahabat semua. Nah,
tetap saja ketika nanti setropiningit keluar, kalau di dalam diri kita masih terbelenggu dengan ego, hawa nafsu, ya tetap saja. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri yang bisa merubahnya, ya. Karena hati, pemikiran itu kita yang bisa mengendalikannya, sahabat-sahabat semua. Makanya channel ini kami membuka akses kepada sahabat-sahabat yang memang mau berjuang menjadi tim di barisan perjuangan Sang Kinasih Setropiningit. Ayo kita sama-sama satukan kekuatan, keilmuan, kesaktian, dan lain-lain. Kita sejajarkan dulu. Jangan merasa ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, jangan. Karena percuma saja Setropiningit nanti ketika muncul para kesatrianya masih ricuh, belum bisa meredam egonya. Nah, mudah-mudahan dengan konten ini, dengan channel ini, sahabat-sahabat semua, kita bisa belajar dari beliau, guru kami Anak Batin. Karena Anak Batin selalu menyampaikan kepada kami untuk meredam dulu kepentingan kita masing-masing, ya, ego kita masing-masing. Karena apa? Karena ketika kita berjuang di barisan Sang Kinasih Setropiningit, berarti di sana tidak ada ego. Hanya satu yang memberikan komando, yaitu Sang Kinasih Setropiningit. Nah, tetap kita secara manusia membutuhkan akal dan pemikiran. Jadi tidak hanya sebatas spiritual saja untuk membangun bangsa ini, sahabat-sahabat semua. Makanya di channel ini kami mengundang, ya, kepada sahabat-sahabat yang memang ahli di bidang-bidang tertentu, seperti ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang politik, ahli di bidang dan lain-lain. Untuk apa? Nah, supaya kita bisa berperang secara intelektual, kita berperang secara keilmuan, secara manusia. Nah, Setropiningit berjuang di alam nyata, bukan di alam goib, sahabat-sahabat semua, ya, yang terlihat oleh kita, yang bisa dirasakan dan bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri, sahabat-sahabat semua. Nah, maka di sini ayo sama-sama, baik itu para spiritualis yang memang bergelut di bidang ahli supranatural, yang mempunyai ilmu kesaktian dan lain-lain, ayo kita satukan kekuatan, kita kumpul, kita sharing, kita silaturahmi, kita menyambut kedatangan Sang Kinasih Setropiningit supaya secepatnya bisa keluar. Karena kita sudah jenuh, kita sudah gelisah, kita sudah gerah. Karena apa? Karena banyak sekali Setropiningit di setiap kota, mungkin banyak, ya. Nah, makanya ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama untuk bisa meredam ego kita masing-masing, sahabat-sahabat semua, ya. Nah, Anak Batin juga menyampaikan kepada kami, ya, ayo kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Setropiningit juga seperti itu. Jadi kita akan selalu bersandar, kita akan selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar perintah yang dibawakan oleh ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita berangkat dari keinginan sendiri, maka di situ ego, sahabat-sahabat semua, ya. Nah, ayo kita sama-sama satukan hati dan pemikiran kita bersandar, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan, dari segala macam bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita ini. Karena di dalam diri kita itu pada hakikatnya ada pengganggu, yaitu korin. Nah, korin ini bisa masuk ke hati kita, ke pemikiran kita, sehingga kita terbelenggu di sana, sehingga kita tertutup untuk menerima kebenaran. Kita diberikan mata tapi tidak bisa melihat, kita diberikan telinga tapi tidak bisa mendengar. Ketika kita diberikan mulut tapi tidak bisa, kita diberikan mulut tapi tidak bisa berbicara. Artinya di sana terbelenggu oleh hawa nafsu, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Nah, yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Makanya ayo kita sama-sama mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin sahabat-sahabat di konten kali ini, pada pembahasan kali ini, ya. Semoga bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.